Mengawali kajian subuh, saya bacakan hadis tentang i'tibarul a'mal bin niyah. Dianggapnya amalan itu jika disertai dengan niat. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu qala Amirul Mukminin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya amalan itu, jadi kalau ada yang mewajibkan niat, maka syarat diterimanya amal itu dengan niat. Kalau tidak mewajibkan niat, maka artinya sesungguhnya sempurnanya amalan itu dengan niat. Dan setiap seseorang tergantung niatnya. Kalau hijrah dia niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya itu niatnya untuk memperoleh dunia atau perempuan untuk menikahinya, maka hijrahnya itu kembali kepada niatnya. Jadi di sini hadis ini menjelaskan kalau ketika di zaman Rasulullah itu ikut hijrah dengan Rasulullah ke Madinah, semuanya niatnya enggak sama gitu loh Pak. Jadi mereka yang niat hijrahnya itu karena dunia, karena perempuan, maka nilai hijrahnya itu sesuai dengan niatnya. Kalau dapatnya belum tentu. Tetapi kalau orang niat hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, pasti kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita perhatikan hadisnya itu Pak, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulih, pasti itu. Maka kembali nilainya itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah itu karena dunia atau perempuan untuk dinikahi, maka nilai hijrahnya itu sesuai dengan niatnya. Dan belum tentu dapatnya itu belum tentu sesuai niatnya, belum tentu. Makanya zaman dulu itu ada yang disebut hijrahnya itu ada muhajiru ummi qais gitu. Jadi disebutnya itu muhajir Ummi Qais, karena dia hijrahnya karena mengharap Ummi Qais itu. Jadi kalau hijrahnya karena dunia berarti muhajirud dunia gitu. Jadi kehidupan kita ini Pak, kalau semuanya itu niatnya baik karena Allah, maka insya Allah dunianya ikut. Kalau orang dulu kan siapa yang nanam padi, rumput ikut gitu. Kalau nanam rumput nggak bakal tumbuh padi. Itu di zaman Rasulullah seperti itu. Orang yang hijrah ini adalah salah satu orang yang akan mendapat derajat Allah yang paling agung. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ya Pak, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika lahum a'dhamu darajah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman lalu berhijrah ya di jalan, dan lalu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, ya a'dhamu darajatan indallah, dia akan mendapat derajat yang paling tinggi di sisi Allah.
wa ulaika humul faizun, dan mereka itu orang yang menang, bahagia dunia dan akhirat. Jadi ayat ini alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, ya, a'dhamu darajatin indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, a'dhamu darajah, dia akan mendapat derajat yang agung di sisi Allah, wa ulaika humul faizun. Jadi ada 3 ayat ini, Pak. Iman, hijrah, dan jihad. Kalau orang sudah memiliki 3 hal ini, dia akan memperoleh derajat yang paling agung di sisi Allah, yakni masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang kafir nggak punya derajat, Pak. Jadi di sini dijelaskan dalam ayat ini, ya, a'dhamu darajatin. Jadi 3 syaratnya kalau pengen mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Pertama, harus punya iman. Alladzina amanu. Ya, semua umat mungkin punya iman tapi berbeda kan. Imannya itu yakni al-iman bima ja'a bihin nabi. Kita percaya dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari tauhid, mengesahkan Allah, dan percaya dengan hari pembalasan, ada surga, ada neraka, percaya dengan alam gaib. Nah, ini orang-orang yang beriman seperti ini kan akan mencerminkan perilaku-perilaku yang menunjukkan orang yang beriman. Kalau diistilahkan lautan gitu, air laut itu, ombak itu tanda ada angin gitu. Kalau kita ngaji, kalau kita sholat, ya berarti itu gerakan iman. Jadi iman itu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu sesuatu yang diyakini di hati lalu dibenarkan dan dibuktikan dengan amal nyata. Ya, itu iman, ya Pak ya. Nah, sebelum hijrah dan sebelum jihad harus iman dulu yang dibangun supaya hijrah dan jihadnya benar gitu, Pak. Lah, orang-orang yang berhijrah di dalam hadis itu dijelaskan al-muhajir man hajara ma nahahullah, yaitu orang yang sesungguhnya orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrah itu sendiri artinya meninggalkan. Lah, kalau yang ditinggalkan yang baik berarti buruk. Meninggalkan sholat, meninggalkan baca Quran, meninggalkan sodako, meninggalkan puasa, jadi buruk. Hijrah sendiri masih netral kan artinya. Tapi kalau hijrahnya itu meninggalkan keburukan, dari yang buruk ke baik, dari yang baik menuju yang lebih baik, lah itu maka yang dijelaskan dalam hadis itu, orang yang hijrah itu sesungguhnya orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Wal mujahid man jahada nafsahu, dan orang yang jahid itu adalah orang yang memerangi nafsu dirinya sendiri. Oleh karena itu, kalau hijrah itu secara fisik mungkin barangkali saat ini tidak terlalu urgen, ya, karena kita melihat kita ya aman-aman saja gitu kan. Untuk ibadah tergantung kita, mau ibadah berapa kali pun sholat nggak ada yang ngelarang, mau baca Quran berapa juz pun sehari nggak ada yang melarang. Jadi lingkungan kita mendukung gitu. Jadi hijrah secara fisik mungkin tidak gitu.
Tetapi hijrah secara mental maka itu sangat diperlukan gitu. Kenapa? Yang hijrah itu meninggalkan sesuatu yang negatif, yang buruk menuju yang baik gitu. Sementara orang yang jihad hakikatnya adalah orang yang memerangi diri sendiri. Ya, manjahada al-mujahid manjahada nafsahu, orang yang memerangi hawa nafsunya sendiri. Maka kalau kita mau perang mau apa, kita nggak mungkin menang lawan musuh kalau lawan diri sendiri belum menang. Makanya ketika Nabi pulang dari perang Badar, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Rasulullah, barusan kita pulang dari perang kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini perang besar-besaran begini kok kecil? Lalu perang yang besar apa? Jihadun nafsi, ya, melawan hawa nafsu itu yang disebut jihadul akbar. Karena nafsu kita a'aduwika nafsukal ladzi baina jambaika, musuhmu yang paling musuh ya bagimu adalah nafsumu yang selalu membersamai kita. Nah ini, jadi kalau kita mau perang apalagi lawan Israel, lawan Amerika gitu kan, kitanya masih cinta dunia. Tuh lihat tuh di sekeliling Palestina, Israel itu kan banyak negara-negara Muslim itu. Kenapa cicing semua gitu kan? Palestina digempur. Lebih biadabnya lagi Dokter Marwan ya Pak ya, iya, direktur rumah sakit di Israel dibombardir keluarga. Itu kejahatan perang itu Pak. Iya itu. Mana orang-orang Muslim sekelilingnya, negara sekelilingnya? Malah Iran yang nyerang gitu kan. Indonesia udah punya rudal belum Pak? Rudal balistik. Ya, saya lihat di TV kemarin itu katanya rudal Indonesia udah punya rudal 20.000 kilometer jaraknya itu. Nah itu lewat Amerika juga sampai itu dari Indonesia. Indonesia ke Amerika itu berapa Pak? 14.000 ya. Di Saudi 12.000 kurang lebihnya Pak ya. Di Israel, dari Indonesia Israel 8.000 ya, nggak tahu tuh Pak, diukur dulu Pak. Iya. Jadi kehebatan orang Indonesia itu ada di 3 hal ini Pak. Beriman, kan mayoritas orang Indonesia orang beriman, orang Islam gitu. Kalau pengen menang, makanya sekarang aja kan udah ditakuti dunia, Indonesia ini udah diperhitungkan, Israel sudah memperhitungkan gitu. Iya, di Asia ini Indonesia sangat diperhitungkan gitu, kekuatan militernya gitu kan. Lah ini kalau umat Islam semakin membangun dengan iman, hijrah dan jihad, ya maka Allah akan memberi derajat yang paling agung, a'dhamu darajah gitu. Wa ulaika humul faizun, dan orang-orang itu, mereka itu akan mendapat kemenangan, ya, bisa'adah fid dunya wal akhirah. Jadi kemenangan itu, darajat yang agung itu bukan hanya di dunia, karena kebahagiaan di dunia dan akhirat gitu loh Pak. Lah di sini tentang innamal a'malu binniyat, bahwa amalan-amalan itu tergantung niat. Nah itu ada 2. Jadi yang dimurad itu, yang dimaksud itu adalah amalan-amalan syar'iyah gitu. Amalan syariah itu harus dengan niat Pak. Seperti wudu, mandi, tayamum, sholat, zakat, puasa, haji, iktikaf dan ibadah-ibadah lainnya itu harus ada niat. Kalau menghilangkan najis ada niat nggak Pak?
fa amma izalatun najasah fala tahtaju ila niyyah li'annaha min babit turuki tarki gitu. Jadi menghilangkan najis itu nggak butuh niat. Jadi Bapak kalau mau istinja, ya kan, ya kalau mau sekedar cebok apa dari kencing itu nggak usah niat, karena itu min bab yang memang harus ditinggalkan gitu. Maka tidak butuh niat. Tapi ada juga yang menganggap sahnya wudhu dan mandi tanpa niat. Maka innamal a'malu itu ada yang dibuang, Pak. Jadi innamal a'malu sesungguhnya sahnya niat, sahnya amal itu dengan niat. Ada lagi innama kamalul a'mal bin niyat. Jadi soal niat ya, sholat harus niat. Hadisnya mana Pak? Innamal a'malu bin niyat. Mandi besar harus niat. Hadisnya mana? Innamal a'malu bin niyat. Semuanya innamal a'malu bin niyat. Makanya menurut Imam Ahmad, usulul Islam ala salasati ahadisa. Pondasi Islam atau sumber-sumber Islam itu dibangun atas 3 hadis. Pertama, innamal a'malu bin niyat, bahwa semua amalan syariat itu harus dengan niat. Yang kedua, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami, kata Rasulullah, yaitu agama kami, yang tidak berasal dari agama kami, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Itu hadis kedua. Yang ketiga, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Nah, ini menurut Imam Ahmad. Sumber Islam itu 3 hadis, yakni tadi bahwa semua amalan harus dengan niat. Yang kedua, perkara yang baru di agama Islam yang tidak ada ajaran dari Rasulullah, maka itu ditolak. Dan sumber hadis yang ketiga itu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kalau Imam Abu Daud ditambah satu lagi, yaitu pertama ya al a'malu bin niyat. Jadi sumber sunnah itu ada 4 menurut Abu Daud. Pertama, al a'malu bin niyat, semua amalan itu harus dengan niat. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, termasuk orang Islam yang baik itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Jadi kalau Islam Bapak pengen baik, tinggalkan yang tidak ada gunanya. Itu apa kira-kira yang gak ada gunanya, Pak? Main catur ada gunanya nggak? Hah? Ya, kalau Bapak ahli politik mungkin ada, Pak ya. Itu skill kan. Main gaple ada gunanya nggak? Oh enggak, harus tinggalkan. Nah itu ya, tarkuhu malayakni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu sumber sunnah yang kedua. Lalu yang ketiga, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, sama sumber yang dari atas itu. Dan yang keempat, innallaha thayyibun la yaqbalu thayyiban, bahwa Allah Ta'ala itu thayyib ya. Thayyib itu baik maksudnya apa? Maka Allah akan menerima yang baik-baik saja. Nah, jadi ada yang mengatakan hadis innamal a'malu ini adalah ya sulusuddin, sepertiganya agama berarti. Karena dari 3, kalau 3 tadi sumbernya bahwa Islam itu dasarnya ada 3, maka hadis innamal a'malu sepertiganya gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi ya Pak ya,
alladzina amanu, balik lagi kayak tadi karena masih ada hubungannya dengan bulan Muharram, Pak. Jadi Muharram itu membahas tentang hijrah, tentang jumlah bulan gitu Pak ya. Karena Muharram ini awal dari tahun Hijriah. Kalau Masehi kan awalnya dari Januari, kalau kita dari Muharram. Ini pas hari ini tanggal berapa Pak? 9 Muharram ya, berarti hari Tasu'a. Ada yang puasa Bapak? Insya Allah. Saya sahur sih sahur. Iya. Lalu besoknya hari Asyura. Dulu zaman Rasulullah masih ada, kata Rasulullah, aku lebih berhak dengan Nabi Musa gitu. Karena orang-orang Yahudi itu puasa di hari Asyura saja Pak. Maka kata Nabi, saya puasa hari ini hari Asyura aja. Kalau saya ketemu tahun depan, maka niscaya saya akan puasa hari ke-9-nya. Nah, kita berada di sekarang ini di tanggal 9. Kalau hadisnya itu siapa yang puasa hari Asyura yukaffirus sanatal madiyah, kita akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Kalau hari Arafah 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. Kok lebih beda? Ya beda. Kalau Arafah itu puasanya umat Nabi Muhammad. Kalau Asyura ya itu tadi sumbernya tuh ya, orang Yahudi juga puasa Asyura. Makanya biar beda, wa khalifuhu gitu, harus dibedakan. Maka kita harus puasa hari Tasu'anya. Terkait dengan hijrah, ya tentu orangnya muhajir, orangnya hijrah. Di sana ada orang Ansor. Orang hijrah itu orang yang baru datang dari Mekah ke Madinah. Kalau orang Ansor itu penduduk asli Madinah yang mensupport, yang mendukung gerakan dakwah Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Ketika ada Mbah Maimun almarhum berpesan itu bahwa Rasulullah itu mauliduhu bi Makkah, katanya Pak ya. Rasulullah itu lahir di Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah, wa sultanuhu bisyam, dan kerajaannya ya, pemerintahannya, sultan itu kekuasaannya di negeri Syam. Maka pesan almarhum Mbah Maimun itu kan lahirnya Rasulullah itu di Mekah. Mekah ini ada dedengkotnya istilahnya, ada yang punya. Siapa? Yaitu Bani Hashim. Turunan Bani Hashim itu adalah Imam Hasan dan Husain. Maka kata beliau, hormatilah turunan Rasulullah yang melalui Hasan dan Husain. Di Indonesia siapa turunan Rasulullah itu Pak? Ada Wali Songo, ada Robitoh Alawiyah yang kita kenal dengan para habaib. Tetapi di Indonesia sekarang ini masih rame ya tentang membicarakan bahwa Ba'alawi itu turunan Rasulullah atau bukan. Bahkan sampai merambat ke seluruh dunia tentang nakobah ini, tentang nasab ini. Di Indonesia belum lama ini sudah mengadakan seminar tentang naat. Naat itu nakobah ansab aulia utis'ah. Jadi nakobah udah dibahas itu bahwa Wali Songo itu nyambung keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita harus memuliakan turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang dari Wali Songo atau dari kelompok Ba'alawi? Kalau soal kesohehan nasabnya, wallah alam Pak ya, kita nggak tahu betul. Silakan Bapak mau ikut Kiai Imad silakan, mau ikut Robito Alawiyah silakan aja. Kalau belum yakin gitu, tapi kita semua punya keyakinan. Rasulullah sendiri mengatakan begini Pak,
I'tuni bi a'malikum la bi ansabikum. Datanglah kalian kepadaku dengan membawa prestasi amal, la bi ansabikum, bukan dengan turunanmu. Jadi kalau kita mau melihat ini turunan Nabi atau bukan, kita lihat aja amalannya. Kalau dia mirip amalan yang diperintahkan Rasulullah, ikutin. Kalau tidak ya jangan, siapapun gitu. Karena Rasulullah sendiri mengutamakan prestasi amalan, la bi ansabikum. Bahkan di Al-Qur'an itu, wa idza nufiha fis suri fala ansaba bainahum. Jika sangkakala itu sudah ditiup, fala ansaba bainahum, maka tidak direken apa yang namanya turunan itu. Tapi dalam hal ini untuk menghormati, maka hormatilah ya turunan Bani Hashim dari Sayyidina Hasan dan Husain. Ini arti daripada Rasulullah itu lahir di kota Mekah, maka Mekah dedengkotnya adalah Bani Hashim. Lalu yang kedua, hijratuhu bil Madinah. Hijrahnya Nabi itu ke Madinah. Madinah ada yang punya, yaitu Ansor. Ya, Ansor diartikan oleh beliau adalah ulama lokal, maka hormatilah ulama Jawa, ulama kita gitu, pesan beliau. Jadi kalau mau membangun bangsa ini, itu dua ini harus kita muliakan. Wasultanuhu bisyam, dan pemerintahan atau kerajaannya Rasulullah itu di Syam. Syam itu adalah Bani Umayyah. Bani Umayyah itu adalah simbol daripada politik, Pak. Ya, Bani Umayyah. Dari mulai Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Ayyubiyah, itu Pak. Semuanya itu pemerintahan. Yang paling lama tuh Daulah Abbasiyah itu sampai 5 abad lebih berkuasa. Sampai ke Turki Utsmani gitu kan, Pak. Nah, maka Bani Umayyah ini adalah simbol daripada politik yang selalu dinamis dan penuh intrik. Jadi kalau pengen maju Indonesia ini, ya 3 unsur ini yang harus kita junjung tinggi. Ya, tadi sebagai sanad Rasulullah, turunan Rasulullah, terus para ulamanya, dan politiknya yang politik betul-betul untuk membangun bangsa Indonesia.